nama saya Riko. Saya ex-residen di sini. Jadi alur masuk sini, sebelum masuk sini, kenapa saya dibawa ke sini? Salah satunya karena makin narkoba, menyalahguna. Saya menyalahguna dari kelas 2 SMP. Lambat laun, saya pemakainya continuous, nggak pernah berhenti. Akhirnya saya udah ada kelainan. Saya bilang ke orang tua, "Pak, Riko make." Tanggapan orang tua, menurut saya salah. Saya dipondokin, saya udah stuck di pemakaian. Bosan kok gini-gini aja sih, rasanya juga itu aja. Saya pakai bukan dapat dampaknya, bukan dapat hikmatnya lagi. Dampaknya akhirnya saya halusinasi, saya ngomong. Ternyata tanggapan orang tua abis di pondok saya nggak dapat ilmu buat berhenti. Yang ada saya ngaji terus. Tapi saya tetap pingin make, tapi ngaji nggak mental. Akhirnya saya kabur sebulan. Terus saya diobatin lagi ke dukun, ke paranormal. Saya cuma nyari gimana sih cara berhenti make. Saya di dukun cuma dikasih minum obat, dikumur-kumur, nggak ada ilmu yang buat berhenti make. Akhirnya saya ngulah lagi, saya gade-gade barang, tetap make jojong. Saya di Ruqyah, sama aja di Ruqyah juga nggak dapet. Akhirnya saya lebih parah halusinasinya, kontrol ke rumah sakit jiwa. Sampai rumah sakit jiwa ketemu dokter Woro, masih bisa rawat jalan. Habis itu ketemu Bro Haji sama Bro Andi di klinik rawat jalannya di dalam, suruh main kesini. Nggak pakai lama juga, datang sini dibujuk main doang, ngeliat-liat doang, langsung masuk di kerangkeng, udah nggak bisa berontak. Ini kalau pecandu, kalau udah niat nggak bisa, ayo kita rehab, nggak bisa, harus dipaksa. Jarang pecandu mau, gue pengen berubah, karena gampang lah, gue nanti juga bisa berhenti lagi. Di sini saya dari 2013-2012 saya penuhi semua programnya, dari entry, aftercare. Saya ke aftercare tuh, saya masih sekolah dulu, masih kelas 3 SMA. Dari sini, berangkat dari sini, pulang lagi ke sini. Akhirnya sampai saat ini saya dikasih tanggung jawab sama Bro Haji, suruh bantu sini. Dan ini ke rumah kedua yang bisa ngertiin semuanya. Ini Hani sama aja, apa ya, nggak nyesel sih dulu mah. Ya, seandainya nggak ada narkoba aja nggak bakal kayak gini. Rusak semua masa depan. Pola pikir kita stuck pertama kali kita make, disitulah perilaku kita, karakter kita berhenti. Maupun kita udah tua nanti, karakter kita waktu SMA itulah, SMP masih kekanak-kanakan juga lama-lama. Alhamdulillah saya memutuskan berkeluarga, itu buat motivasi berhenti. Kalau teman-teman mau make, silakan make, karena hidup adalah pilihan. 4, pemakai itu pasti. 1, hukum, nggak ada yang kebal hukum di dunia ini. 2, mati, pasti mati. 3, gila, pasti gila. Teman-teman di sini, alhamdulillah, saya udah dapat fase itu, di mana halusinasi, mana namanya parno, curigaan, tapi saya bisa kontrol semuanya. Yang semua gila, orang yang udah gangguan jiwa itu udah nggak bisa kontrol semuanya. Tapi alhamdulillah saya masih kasih hikmah sama Allah buat berhenti. Kesannya teman-teman sudahlah, nggak ada ujungnya make berantem, nggak ada, gitu-gitu aja. Sama sih ceritanya kalau semua pemakai, cuma beda bahasa. Carilah kenikmatan, kenyamanan gratis dekat sama Allah, pasti. Gitu aja.